pikir kalau nikel itu tepat kalau kita meningkatkan value added-nya di Indonesia. Bahkan kalau bisa industri baterainya pun di Indonesia gitu ya. Jadi jangan lagi mengekspor biji nikel yang mentah gitu. Dan ini yang harus dipertegas ya, dipercepat bahkan. Ya, jadi kalau keputusan ini baik ya, dalam arti jangan mengekspor bijinya, tetapi mengekspor yang sudah menjadi nilai tambah lebih tinggi. Bahkan kalau bisa di produk akhirnya nanti. Ya kalau bisa kita menjadi produsen utama baterai berbasis nikel tadi gitu. Baik Ibu Dina, tapi kalau melihat potensinya sebenarnya Indonesia seberapa kuat sih Bu ataupun seberapa berpotensi untuk mengolah nikel ini menjadi bahan jadi begitu yang seperti Anda sebutkan tadi? Ya, memang kalau secara jumlah nikel kita juaranya gitu ya. Jadi kita punya proporsi yang paling besar ya, kita tertinggi di dunia begitu. Katakan kita punya potensi besar untuk nikel. Hanya yang menjadi persoalan apakah kita segera bisa naik ke value added yang lebih tinggi gitu ya. Jadi PR ini menjadi PR kita segera dalam waktu 1-2 tahun mobil listrik mau masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi itu yang harus dipercepat ya. Jadi kalau keputusan melarangnya sudah oke, cuman apakah itu menjadi tekanan dari Uni Eropa ya itu secara negosiasi itu juga harus dijelaskan ya bahwa kita juga harus meningkatkan struktur industri kita dan itu yang dilakukan semua negara pada umumnya gitu ya, menaikkan value added dan mencegah ekspor barang mentah karena kita nggak mau menjadi negara yang tertinggal ya di dalam industri. Jadi ya dan itu juga mengurangi beban kita di masa depan kalau ekspor kita naik kepada value added yang lebih tinggi ya, menjadi input, menjadi sumber devisa juga buat kita dan juga sumber pajak ya kalau pabriknya ada di Indonesia. Baik Ibu Dina, kalau kita perhatikan begitu masalah utamanya terkait hilirisasi ini kan juga terkait investasi begitu ya Bu ya. Dan ini kira-kira yang perlu dilakukan begitu oleh pemerintah apa sih Bu agar juga minat investor juga bagus begitu untuk berinvestasi? Ya, PR terbesar kita adalah perizinan, pengelolaan pemberian izin lahan dan kemudian juga kemudahan investasinya sendiri ya. Kalau kita lakukan sekarang ini kan sudah ada ya perbaikan ke situ tapi belum cepat gitu ya. Jadi PR kita memperbaiki iklim investasi itu udah jelas ya, memperpendek perizinan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu gitu ya diantaranya dan mempermudah perpajakannya juga gitu ya, jadi insentif pajak juga bisa diberikan kalau di negara lain ya, dan alih teknologinya itu yang harus Indonesia percepat juga gitu ya, jadi jangan hanya tergantung pada satu negara ya kalau dalam membangun industri nikel atau yang lainnya. Jadi tadi kita harus melihat diversifikasi juga dalam mengundang impor mengundang negara-negara yang mau berinvestasi di Indonesia ya. Dan saya pikir ini prospek yang tetap masih bagus buat Indonesia karena Indonesia punya banyak sekali sumber ya, selain nikel kita juga masih punya yang lainnya termasuk smelter misalnya tadi dan juga termasuk migas gitu ya, itu Indonesia punya ya, jadi tinggal bangun kilangnya begitu. Nah ini PR-nya adalah kemudahan investasi dari aturan-aturan internal Indonesia sendiri ya, jadi kita membenahi rumah sendiri saja sebetulnya itu key-nya. Itu kuncinya ya, karena semua negara juga maju karena membereskan PR di dalam rumahnya sendiri. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.